Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Maulida. Saya akan meresensi novel yang berjudul Reruntuhan Rumah di Atas Bukit yang ditulis oleh Darmawan dan diterbitkan oleh C.V. Lestari pada tahun 1996, cetakan pertama, dengan jumlah halaman sebanyak 85 halaman. Novel Reruntuhan Rumah di Atas Bukit menceritakan perjalanan liburan hari ke Cibodas bersama teman-temannya, yaitu Anissa, Farid, Sani, dan Maryam. Hari adalah siswa kelas 6 SD yang berusia 12 tahun. Mereka pergi ke Cibodas bukan hanya untuk sekedar liburan saja, tetapi juga sambil mengerjakan tugas dari Pak Eko mengenai meninjau desa-desa terpencil. Mereka pergi ke Cibodas menggunakan sepeda yang lokasinya tidak terlalu jauh, kira-kira 15 km dari pusat kota. Perjalanan menuju Cibodas banyak rintangan, seperti jalannya yang menanjak dan banyak tikungan tajam. Mereka juga sempat beristirahat sejenak untuk menghilangkan lelah. Saat mereka hampir sampai di Cibodas, mereka tidak bisa membawa sepedanya karena jalannya yang terlalu menanjak dan batunya tajam-tajam. Kemudian mereka menitipkan sepedanya di Bapak Kepala Desa, yaitu Pak Zul. Rumah Pak Zul adalah tempat penitipan sepeda maupun kendaraan beroda dua. Saat mereka sampai di Cibodas, mereka bertemu dengan Pak Tani yang sedang memanggul kayu bakar. Kemudian mereka berbincang-bincang dengan Pak Tani. Kemudian Pak Tani menawarkan mereka untuk menginap di rumahnya. Di rumah Pak Tani terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah gedung yang terletak di lereng bukit, yang membuat Hari dan Farid penasaran. Saat ini gedungnya tinggal reruntuhannya saja karena kejadian 30 tahun yang lalu. Bahkan tidak ada seorang pun yang berusaha memperbaikinya. Di sana mereka mendapat teman baru yang bernama Junet. Junet banyak bercerita tentang anak-anak di desa Cibodas seperti pendidikan di desa Cibodas. Di antara sebagian orang tua tidak mengizinkan anaknya sekolah karena sebagian penduduk di sini adalah petani dan sangat membutuhkan bantuan anaknya untuk mengerjakan sawah ladang. Mereka mulai menjelajahi daerah sekitar Cibodas dan sesekali mewawancarai penduduk. Hingga suatu hari mereka menuju ke puncak bukit yang jalannya cukup terjal dan berliku. Mereka berkeliling gedung yang tinggal reruntuhannya saja hingga mereka menemukan sebuah tangga di tengah reruntuhan yang menuju ruangan bawah tanah. Saat mereka akan turun ke bawah, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil mereka. Orang tersebut mengingatkan mereka untuk tidak turun ke bawah dan menunjuk sebuah papan yang berisi larangan berada di sekitar gedung reruntuhan itu. Hal ini yang membuat Farid semakin penasaran. Lalu mereka bertanya kepada Pak Tani untuk mengetahui lebih dalam tentang gedung itu dan melaporkannya kepada Pak Kades. Tibalah Kak Anwar di Cibodas menyusul mereka. Kak Anwar adalah kakak dari Anissa. Pak Tani, Kak Anwar, Hari, dan teman-temannya menyelidiki sesuatu yang terjadi di gedung tersebut. Setelah diselidiki, mereka mendapat informasi bahwa gedung itu dijadikan para komplotan rahasia untuk membuat obat-obatan terlarang. Kemudian, untuk menangkap para komplotan rahasia tersebut, Pak Kades bekerja sama dengan pihak polisi dan menyusun strategi untuk menangkap mereka. Ternyata sekretaris desa telah menjadi mata-mata para komplotan itu. Saat para keamanan mengepung gedung tersebut, tiba-tiba datang pedagang beras akan menuju ke bukit itu untuk mengantarkan beras. Hal ini tidak disia-siakan oleh mereka untuk menangkap para komplotan itu. Hingga salah satu dari para komplotan itu keluar untuk mengambil beras yang dipesannya itu. Kemudian Pak Hansip menghadang orang itu dan bertanya-tanya. Lalu Pak Hansip bekerja sama dengan orang itu untuk menjebak para komplotan itu. Hingga akhirnya para komplotan itu telah berhasil ditangkap oleh polisi. Setelah itu Kak Anwar, Hari, dan teman-temannya pulang karena waktu liburan mereka telah habis
dan sudah saatnya mereka masuk sekolah kembali. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat puncak bukit itu runtuh akibat gempa yang dahsyat, dan mereka juga merasakan gempa tersebut. Kelebihan novel Reruntuhan Rumah di Atas Bukit ini sangat menarik dan bisa dibaca berulang-ulang. Di dalamnya juga terdapat beberapa ilmu pengetahuan yang bisa menambah wawasan. Kelemahan buku ini terkadang alur ceritanya membingungkan dan ada beberapa kalimat yang tidak menjelaskan latar tempatnya di mana dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.